آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة وسلاما تجيرنا بهما من النار وتدخلنا الجنة مع الأبرار. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, jajaran pengurus takmir masjid Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga sareng-sareng kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kemudian juga semoga dihadiahkan pula untuk Raden Rahmatullah Sunan Ampel, dihadiahkan pula pada Murabbi Ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf, Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf wa ikhwanihi wa akhwatihi. Semoga pula dihadiahkan untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, dengan harapan mudah-mudahan amal-amalnya diterima oleh Allah, segala dosanya diampuni, kemudian ditempatkan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, kita mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta keluarga-keluarganya diberikan kesehatan rohani jasmani, panjang umur, barokah umurnya. Alhamdulillah wa rahmatin sholihah wa sallallahu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada pada bab keutamaan zikir. Hadis ke 1439 di kitab saya. Mungkin di lain nomornya selisih 2 atau 3. An Abdullah bin Busar, diriwayatkan dari Abdullah bin Busar radhiyallahu an, anna rajulan ingstuhuli mulanan ibu qala nandika sapa rajulan
ing pangandikan ya Rasulullah, hai utusannya Allah. Ya Rasulullah, utusan Allah, inna sarai al-islami ing sedune pira-pira Islam qad kathurat, teman-teman wis akeh apa sarai al-islam alaiya ing atase ingsun. Fa'akhbirni moko mugi paring kabar panjenengane dhateng kula. Fa'akhbirni moko ngabaraken sapa sira Muhammad Rasulullah ni ingsun bisa ingin kelawan suwiji-wiji. Atas sabar kang dadi tepaken sapa ingsun bihi kelawan syai'. Qala moko jawab sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. La yazalu ora kingsir-kingsir apa lisanuka lisan sira rabban iku teles min dzikrillah saking zikir ing Allah. Abdullah bin Busar meriwayatkan ada seorang orang A'rabi, orang desa di Arab, di Mekah. Orang laki-laki kala matur pada panjenenganipun Rasulullah, ya Rasulullah, ya utusan Allah, inna syara'i al-islam qad kathurat alayya. Syariat Islam sudah banyak yang saya tahu. Tapi fa'akhbirni bisyai'in, kabarlah aku, berilah saya saran, nasihat atas sabatulihi yang bisa saya jadikan pegangan. Ay ata'allaqu wa'tasimu, yang bisa dijadikan pegangan selain syariat Islam itu, karena syariat Islam itu saya sudah mendapatkan banyak hal itu. Tapi berilah saya sesuatu pegangan, sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Maka apa jawab Nabi? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Lisanmu harus selalu zikir kepada Allah. Lagi-lagi zikir, lagi-lagi zikir. Kenapa? Memang seperti yang sering disampaikan, zikir itu adalah sambungan kita dengan Allah. Kalau tidak berzikir berarti kita putus sementara itu dengan Allah, dalam artian nggak nyambung, bukan putus-putus hubungan tapi nggak nyambung. Malah ada yang mengatakan apabila kita tidak ingat kepada Allah saat-saat lupa itu, maka temannya adalah syaitan. Itu sudah diulang-ulang. Ada cerita berkaitan dengan hari ini, anna a'rabiyan sa'ala. Suatu ketika ada orang Arab atau orang desa. A'rabi itu orang desa. Orang desa di Mekah. Ada yang mengatakan orang Badawi, orang Bedui, katanya orang Indonesia orang Bedui, orang desa. Sa'ala bertanya kepada Nabi pertanyaan, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Pekerjaan itu yang paling utama itu apa Rasulullah? Padahal beliau sudah menghafal, mengetahui syariat-syariat Islam begitu banyak, tapi masih belum puas, masih matur kepada Rasulullah, apa pekerjaan atau sesuatu yang bisa saya jadikan pegangan ya Allah, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Lisanmu kudu ojo sampai kering, artinya kudu teles min dzikrillah, dari zikir Allah. Apa zikir yang mesti kita baca? Seapal panjenengan. Karena masing-masing zikir itu sudah banyak disebut di muka pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang fadilah dan keutamaannya wah
sangat menjanjikan. Ada yang bernilai 1000 kebaikan. Contoh mau ketika panjenengan assalamualaikum serta salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah dan Allahu Akbar masing-masing 33, cangkepi dengan la ilaha illallah Muhammad, dicangkepi menjadi 100. Apa pahalanya? Maka dosa kita diampuni walaupun seperti busa di atas laut seluruh dunia ada busa pasti. Jadi akibat gelombang-gelombang itu menimbulkan busa-busa. Andai kata dosa kita seperti itu, maka bisa diampuni dengan subhanallah, alhamdulillah masing-masing 3 kali, 33 kali. Dan masih banyak yang lain kemarin yang dijelaskan tentang fadilah dan keutamaan zikir itu. Ada yang mengatakan kemarin, hadis Nabi yang menyatakan kemarin, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi 1 kali saja, maka dia wurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka panjenengan yang membaca 1 kali subhanallah wa bihamdihi ditanamkan bagi kita 1 pohon kurma di surga. Apalagi sampai benar subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Dan masih banyak yang lain yang sudah dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Artinya seapal panjenengan Allahu Akbar sudah silakan, atau subhanallah bihamdihi wa la ilaha illallah Allahu Akbar sudah baca. Daripada nganggur sambil kerja boleh, sambil rebahan juga boleh, walaupun sedikit kurang sopan. Maka itu namanya zikrullah. Maka ketika ada orang yang sudah mengatakan bahwa syariat Islam sudah sebaik tahu saya Allah, maka saya pegangan atau sesuatu yang bisa saya jadikan pegangan. Apa Nabi menyatakan? Lisanmu ojo sampai kering dari zikir pada Allah. Lisanmu harus selalu basah dengan zikir kepada Allah. Artinya basah itu ketika bibir membaca sesuatu pasti tidak kering. Artinya banyak membaca zikir. Sudah beberapa saat. Jadi gampangnya kalau kita zikir dan apapun yang kita tahu, subhanallah, Allahu Akbar, apa Allah, itu semua akan menambah atau memberikan pahala kepada kita sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, amin Allahumma amin. Sambil nunggu dagangan, nunggu mau beli, ndiko ka anak wong tuku kira tak entene ae, subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan kalau 100 ya janjinya diwae bos. Karuan gede nih. Sambil lalu baca Allahu Akbar, tapi jangan terbantar. Jangan sengaja membaca biar dikatakan wong iku lho zikir terus, gak seperti itu. Ini bawa ikhlas sambil menunggu pembeli boleh, bisa barokah. Seperti ceritakan saya pernah cerita di sini seperti Nabi Idris, Nabi Idris itu kalau menjahit pakaiannya subhanallah, 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 seperti itu. Bukan jahit 1 kali teman-teman itu jahit ngerasin tonggo oleh situ, jahit tonggo sebelah kena juga jahit, tidak seperti itu. Tidak ada sekarang karena sudah banyak orang yang ngaji, banyak orang yang pinter, jarang orang ngerasani tonggo nih. Paling subhanallah, subhanallah, jahit subhanallah. Sampai apa ya? Iblis itu bisik-bisik pada Nabi Idris, bisakah Tuhanmu memasukkan bumi ke dalam telur? Pertanyaannya enggak layak. Bisakah Tuhanmu memasukkan bumi ini ke dalam telur? Kata Nabi Idris, bisa, sambil menusukkan jamnya ke mata. Iblis itu tadi.
Jadi kembali bahwa saran Nabi ketika diminta oleh seseorang, maka jawabnya, selain syariat yang kau berikan ya Rasul, tunjukkanlah kami satu pegangan dalam hidup ini. Maka Nabi menyatakan kembali lagi-lagi dzikir sing akeh kepada Allah. Sampai kering lisanmu dari dzikir. Wa Ibnu Mas'udin, dan diriwayatkan saking Abdullah bin Mas'ud, hadisun hasanun rupo, hadis hasan sahihun terus sahih. Qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, ing pangendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqaitu, kata Nabi, laqaitu ketemu sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya pernah ketemu Nabi Ibrahim. Lailatan atau lailata usriyabi atau lailatan usriyabi, ketemu yang dalam satu bengi pada satu malam, usriyabi dan isra'akan sebuah bi ingsun. Saya ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi Ibrahim, ya Muhammad, hei Muhammad. Bapak Ibu sekali lagi, Isra Mi'raj niku sampai kok tidak masuk akal. Nabi Ibrahim sudah meninggal, tapi ketemu dengan Nabi Muhammad. Masuk akal enggak sudah meninggal? Ruhnya katanya ketemu. Bisa enggak omong-omong Nabi Muhammad adalah alam musyahadah, alam nyata, Nabi Ibrahim adalah alam lain, alam barzakh. Namanya roh. Kalau Nabi Muhammad saat masih hidup belum meninggal, namanya roh mutasarrifah. Kalau rohnya Nabi Ibrahim, roh, kalau seperti kemarin diceritakan, Nabi ketemu dengan Nabi Musa, ketemu juga dengan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali itu namanya ruh mutajarridah. Sedangkan orang yang sudah meninggal namanya ruh mutasarrifah. Tapi ketemu Imam Ghazali namanya ruhnya ruh mutajarridah, sedangkan ruhnya Nabi Musa ruh mutasarrifah. Jadi di bahasa adat Nabi Muhammad alam musyahadah, berarti dalam bahasa sekarang bahwa Nabi Muhammad itu Isra itu dalam dunia 3 dimensi. Alam musyahadah ketika hidup, modal alam bagi Nabi Muhammad namanya alam musyahadah, kemudian alam lahirnya, alam barzakh maksudnya sudah alam yang sudah meninggal dunia, itu ketemu dengan Nabi Muhammad ketika alam musyahadah. Dan Imam Al-Ghazali adalah orang yang belum dilahirkan, jadi 3 dimensi. Sehingga pertemuan itu menurut kita ahli sunnah wal jamaah adalah hal yang mungkin. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika Isra. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hei Muhammad, ikri atau akri ummataka minnis salam, bacakan, sampaikan kepada umatmu minni dariku assalam, salam. Istilahnya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka umatmu, annal jannata thayyibatul wa thayyibatul turbati. Suruh kabarkan Muhammad kepada umatmu bahwa surga itu thayyibatul turbati, indah, bagus, harum, turbahnya, tanahnya harum. Adbatul ma'i, tawar airnya. Wa annaha ki'anun, wa annaha sedulur swarga iku ki'anun, iku tanah lapang di surga itu. Wa anna wirasalan sedulur tandurane swarga
tanaman surga itu. Subhanallah adalah lafaz subhanallah. Tanaman yang berikutnya walhamdulillahi adalah alhamdulillah. Berikutnya wala ilaha illallah adalah tanduran yang ketiga adalah la ilaha illallah, dan wallahu akbar, dan wallahu akbar. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra bertemu dengan Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Terus selanjutnya kabarkan pada mereka bahwa surga itu tanahnya, debunya, tanahnya itu harum, indah, bagus. Adbatul ma'i, airnya tawar, tempatnya luas, lebar, dan tanaman-tanamannya adalah lafaz subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi secara perintah sunnah untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu katanya Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saat Isra, itu semua adalah tanaman-tanaman yang ada di surga. Satu hal bahwa li'annaha innama suriyat jannatan atau jannatul, bahwa surga itu kenapa dikatakan jannah? Surga itu kenapa dikatakan jannah? Li asjariha, karena pohonan-pohonannya, al mutakatsifah, yang lebat. Jadi dikatakan surga itu, jannah itu ada yang bermakna kebun. Di sini dinyatakan li asjariha karena pohon-pohonnya al mutakatsifah, sing warna pohon. Jadi surga itu katanya lindang, indah. Biltifafi absariha, karena ranting satu dengan yang lain, cabang-cabang pohon satu yang lain itu sambung menyambung, dan itu dikatakan surga. Jannah itu karena di dalamnya dengan pohon-pohon yang indah, yang rindang, yang hijau. Di surga itu katanya warnanya serba hijau. Orang tua saya itu kalau pagernya cat apa? Hijau, mesti hijau. Temboknya cat apa? Hijau, mesti hijau. Kenapa? Surgawi. Di surga itu hijau-hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit nyempal sedikit bahwa sebagian ulama ahli fikih itu menyatakan bahwa tidak haram, Pak, ya, bukan tidak haram, menyarankan surban berwarna hijau itu disarankan tidak dipakai. Orang biasa disunahkan tidak memakai surban berwarna hijau. Kenapa? Karena hijau itu adalah ciri khas as-surafa, ciri khasnya para habaib. Kalau keturunan dan cucu-cucu Nabi boleh memakai surban hijau. Tapi kita yang nagras, yang ba'udeh, yang orang lain artinya bukan surafa, dimakruhkan menggunakan surban hijau. Sejak saya tahu tentang hukum itu, surban saya hijau nganggur di rumah, yang kerso monggo. Sejak saya tak buka kitab menemukan takbir ibarat seperti itu, surban hijau saya ditanggalkan, digantung sebagai kenang-kenang, pakai yang lain. Itu tambahan. Kalau dipakai makruh. Makruh itu kenapa makruh? Karena ciri khas dari surafa, ciri khas pakaian hijau itu adalah orang-orang yang menjadi keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Habaib, nah gitu aja. Sampai jauh-jauh masalah habaib, sembahyang aja, zikir sing akeh, lapo nyala-nyala wong, lapo mutus jane, wah jane wong turut ada lako. Gak usah ndelok wong putus, gak putus opo jari, cok melok-melok. Andai kata saja, katanya putus di Ubaidillah,
andai kata putus, dan itu saya yakin tidak putus. Andai kata saja itu putus, pasti bagi orang yang mengaku sebagai cucu Rasul yang putus itu adalah suatu kesalahan dan aib. Lah kalau memang itu aib, sampai sebarkan melalui video, sebarkan melalui media, berarti kan ngerasani, berarti kan ghibah. Andai kata saja itu ada aib bagi mereka, bagi beliau-beliaunya, berarti menyebarkan semuanya itu putus, berarti kan menyebarkan aibnya orang lain. Apalagi para habaib itu adalah cucu Nabi yang dalil-dalilnya lengkap. Para ulama-ulama besar termasuk pendiri pesantren di Indonesia ini adalah gurunya para habaib itu yang dibilang putus itu. Kalau ternyata tidak putus, dibilang putus, ambil muka Rasulullah nanti di surga. Saya akan berpikir, nah, para habaib Indonesia yang dibilang putus di Ubaidillah katanya, kalau ternyata nggak putus, ambil muka Rasulullah. Cucuku dibilang putus, sampai ngambung swarga murta, ya kau lewat. Sambian mau fitnah cucu Nabi. Andai kata saja putus, berarti kan itu sebuah aib, dan aibnya disebar di dunia maya. Apa tidak dosa sama ghibah? Ayu bahadukum antakullah alah ma'akhi maitan. Sukakah kamu sesama muslim lah katakan, anggaplah bukan ada sambungan. Berarti kan aib yang disebarkan. Kalau sudah sebuah aib disebarkan, kan ghibah. Kalau sudah ghibah, sampai kapan dari jalur sepuluh nang para surfa itu? Artinya sampai melok itu oleh opo, ikut menyatakan putus, ikut dapat hadiah apa? Kau oleh hadiah, malah katanya, ya udah jangan panjang-panjang lah, jangan bilang, jangan ikut-ikut, sudah dikirim pada Allah. Tidak ada hadiahnya, tidak ada. Orang ikut yang katakan putus sampai dapat hadiah mobil menurut. Ya kan dia oleh itu sotok melok-melok setuju pada orang yang menggibah sama muslimnya. Andai kata itu putus, sing enak ojo melok masih melok gak oleh hadiah sampean ada opo mobil lah, oleh HP lah, gak oleh opo itu soya. Bes kembali ke permasalahan, artinya usul ojo repot-repot mikir kesalahan wong iki ya apa sampai ya Allah ya Allah. Nauzubillah sama. Kalau ternyata Mas tidak putus, berarti kan sampean mencaci maki keluarga Nabi. Tuhan sak biro itu. Celok-celok mikir sampean dagang oleh rezeki, kayak biaya anak belajar dibuat, sudah kena itu sih. Mikirin utang itu gak mali-mali, sampai mikirin sana-sana putus. Wah, oleh itu yo pahala karuan gak mungkin. Pahala pasti tidak dapat, dosa pasti. Lanjut doa Nabi Darda. Saya tidak perlu kontra tentang hal itu, tapi lebih selamat menengai ya, rame-rame ya Allah cari selamat, lebih selamat. Nabi Darda dan diriwayatkan saking Nabi Darda radhiyallahu anhu mungkin sekolah saking Nabi Darda sekolah di kota Nabi Darda yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndiko Rasulullah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mbok yo gelem awakmu tak kei kabar, tak kei cerita awakmu kabeh bi khairi amalikum, kelawan amal-amal kalian sing apik, kelakuan sing apik gelem tak kabari, gelem tak awakmu kata Nabi sampeyan tak kabari tentang pekerjaan-pekerjaan yang paling baik, wa azka dan paling suci amal inda malikiku ing dalam sandingi raja sira kabeh, gelem tak awakmu tak kabar
Apa? Pekerjaan yang paling bagus dan paling murni, paling suci menurut rajamu, berarti Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, wa arfa'iha paling boleh amal fi darajatikum, yang derajat sira kabeh. Wa khairin lakum, dan lebih bagus lakum min infaqid dhahabin, tenimbang saking bernafkah emas wal fiddah dan perak. Wa khairin, lebih bagus lakum kedua sira kabeh min antalqu, ing dalam saking yen to ketemu sapa sira kabeh adu wa ing musuh sira kabeh fatadribu moko sapa sira kabeh ana kaum ing punggunge musuh sira kabeh. Wa yadribu ana kaum lan mukul sapa kafir anaqakum ing gulu-gulu sira kabeh. Isinya begini, karena Abu Darda Rasulullah bilang gelem ta awakmu tak kei amal-amal sing apik, paling bagusnya pekerjaan singkat tak kabarkan kepada diri itu lebih bersih daripada lebih bersih dan lebih sucinya pekerjaan menurut rajamu, dan paling tingginya derajatnya, dan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, amal yang akan saya berikan itu, dan lebih baik daripada saling memukul orang kafir, bahkan kalian atau mereka orang kafir memukul kalian. Gelem tak? Oh, ini yang paling baik, yang paling suci, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak, dan lebih baik daripada berjuang fisabilillah, berperang menghadapi orang kafir. Maka tentunya orang-orang banyak atau kaum menjawab, jawab sama kaum, bala anggih Rasul, saya mau. Apa itu yang lebih baik pekerjaannya, lebih suci menurut Tuhanmu, rajamu, lebih tinggi derajatnya, dan lebih baik daripada berinfak emas dan perak, dan lebih baik daripada berperang fisabilillah. Qalu, mereka menjawab, iya ya Rasul. Qala, apa kata Nabi? Zikrullah, zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Terserah, apapun zikirnya yang sampai tahu. Berarti kalau zikir kepada Allah itu pahalanya termasuk amal yang paling baik dan paling murninya amal di sisi Tuhan kita Allah, Raja kita Allah, dan paling tingginya derajatnya, dan lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada melawan orang kafir, memukul dan dipukul, memenggal dan dipenggal. Apa? Zikrullah. Berarti sudah puncaknya pahala yang paling baik adalah zikrullah. Zikrullah yang paling baik adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling baik, yang lebih utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Bahkan nanti Al-Quran yang kita baca akan datang di hadapan Allah, datang sebagai penyafaat kepada orang yang membacanya. Hafal nggak hafal tetap sama, tapi kalau hafal itu lebih baik dan lebih utama karena hafal. Tapi olehmu terus sampai keliru bacaannya. Al-Quran hafal Pak ya, saya soalnya sedang nggak hafal, apalagi Al-Quran hebat. Darah dagingnya dialiri Al-Quran, tapi kerjanya harus Qurani. Ya, orang hafal tapi ngerasa ilmu, menyakiti hati tetangga. Orang hafal Quran tapi tidak, karena sudah hafal Al-Quran. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu bahwa Abdullah Sa'd bin Abi Waqqas iku dakhala tau mlebu sapa Sa'd bin Abi Waqqas ma'a Rasulillah, sartane Rasulillah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alam ro'ati ing atase siji wong wedok wa baina yadaiha nawa ing dalem antara tangane wong wedok mau biji kurma. Saat bin Abi Waqqas masuk pada satu tempat bersama Rasulullah, ternyata di sana ada orang perempuan memegang biji kurma. Bersih tapi Pak, jadi bukan sisa dari mulut, jadi itu mulut sih. Al Hasan atau ada orang perempuan atau Sakun Mirawi, kata Nabi, katanya saat bin Abi Waqqas saya pernah masuk bersama Nabi pada satu tempat bertemu orang perempuan di tangannya ada biji kurma atau kerikil dipegang. Tusabbihu bihi yang sing den gawe tasbih opo bihi nawon atau asal megang kerikil kayak apa buat menghitung tasbihnya belum dirangkai. Subhanallah subhanallah subhanallah, kerikil utawa biji kurma belum dirangkai. Lalu ada saudara kita mengatakan pakai tasbih bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah berwudu. Iki dalilnya ini. Tasbih katanya bid'ah. Kalau Nabi tak pernah pakai tasbih, Nabi tak pernah pakai tasbih. Cari di Jawa ini. Namanya hadis takriri. Ini ada orang perempuan menghitung amalnya atau bacaannya, zikirnya dengan biji kurma atau dengan apa? Dengan kerikil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah begitu. Ini dalilnya. Jadi sopo kau. Tapi bukan koka seperti sekarang. Paling penting esensialnya adalah ya menghitung menggunakan benda gitu aja. Ini orang di sini murah sekali 5.000. Nabi pernah berulang? Pernah, tapi secara takriri. Orang perempuan memegang kerikil, menghitung tusabbihu bihi, dibuat itu tasbihnya. Makanya dikatakan tasbih. Tapi kalau bahasa Arab namanya subha. Subha itu ya tasbih katanya orang Indonesia itu. Waqala Nabi bersabda, "Ukhbiruki bima huwa aisaru alaika min hadza." Kelem tak awakmu tak kei kabar, tak kei weruh carane sing lebih gampang apa itu mau. Sampai enggak usah hukum kerikil atau usah hukum biji kurma, mau kamu. Ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadza, mau tak kei weruh carane sing lebih gampang apa itu mau. Sekarang orang pinter dibolongi dirangkai. Afdalu. Ini satu nilai begini. Ukhbiruki bima huwa afdalu alaiki min hadza. Mau kamu tak kei coro sing lebih utama dari caramu yang pegang kerikil menghitung tasbih, menghitung apa yang kamu zikirin, yang kamu baca itu. Qala, lalu mengucap sama Nabi, gantimu koyok mangiku biar tak repot-repot ada tas begini. Subhanallahi adada ma khalaqis sama. Subhanallah adada ma sejumlah hitungannya apa yang diciptakan oleh Allah di langit. Saya baca subhanallah sebanyak apa? Sebanyak ciptaan Allah di langit. Wa subhanallah, dan saya baca subhanallah seberapa banyak? Adada ma khalaqil ardi, sesuai dengan jumlah ciptaan Allah di bumi. Apa? Miliaran triliunan kerikil pasir mau semua sejumlah ciptaan Allah di bumi, sejumlah ciptaan Allah di langit. Subhanallah, dan baca subhanallah ada dama baina dalik, sejumlah sesuatu antara langit dan bumi. Wa subhanallah, dan baca subhanallah ada dama wa khaliquhu, dan membaca tasbih sejumlah apa yang telah diciptakan oleh Allah, langit dan bumi. Wallahu akbar, mislu dzalika, membaca Allahu akbar sejumlah ma huwa khaliquhu. Khaliqun di sana, tapi di sini sarannya khaliquhu.
sesuai yang diciptakan oleh Allah. Yang mana di dunia, di langit, di antara langit dan bumi, semua ciptaan Allah. Baca Allah Akbar. Walhamdulillah misla dalik, baca alhamdulillah misla dalik, hal yang sepadanya mongkol ciptaan Allah antara langit dan bumi dan seisinya. Wala ilaha illallah, dan baca la ilaha illallah misla dalik, kelawan sepadane mongkol ma khalaqallah atau ma huwa khaliquhu fil sama fil ardi wa ma bainahuma wala haula wala quwwata illa billah, dan baca la haula wala quwwata illa billah misla dalika sephali sepadane ma huwa khaliquhu fil ardi was sama wa ma bainahuma. Itu sudah mewakili dan bahkan mengalahkan daripada bertasbih yang menggunakan kerikil, menggunakan biji kurma. Kesimpulannya bahwa satu, sebagai madlul daripada hadis ini, isi daripada hadis ini, bahwa menghitung tasbih menggunakan cara di mana cara itu bisa mengeri, bisa mengingatkan kita jumlah yang kita baca adalah bisa dengan biji kurma, bisa dengan kerikil, bisa dengan bahkan digital sekarang. Sebelum digital, teknik itu termasuk alat bantu untuk mengingat jumlah zikir yang kita baca. Nabi pernah pakai tasbih digital. Bid'ah, jangan dulu. Pojok kafe bid'ah. Al-Quran itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Sabit pada zaman Nabi, nggak ada titik, nggak ada harokat. Kemudian kita mengatakan bid'ah Al-Quran, ya Qurannya saja sudah bid'ah. Kenapa? Ada harokat, ada titik. Dulu saat Al-Quran ada titik, loh. Nggak ada titik bisa baca. Kita iso, nggak ada harokat, nggak ada titik, tulisan ini tidak penuh. Apa ini apa? Nggak ngerti. Pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian Khalifah Abu Bakar mulai diusul, ditulis, dikodifikasi sampai Umar bin Abdul Aziz, Abu Aswad Abdul Ali sudah lengkap ada titik. Berarti titik dan harokat Al-Quran itu adalah bid'ah hasanah. Hadis satu lagi sedikit. Nabi Musa radhiyallahu anhu, terakhir hadisnya, pindah bab. Qala mendika qala li Rasulullah, mendika maring Rasulullah sallallahu ala adulluka ala kanzin min kunzil jannah, kelem ta'awamu ta'kai timbunan simpenan termasuk simpanan surga. Kamu mau tak saya beritahu tentang simpanan surga? Mau kamu tak kasih tahu tentang Nabi simpanan termasuk simpanan surga? Fakultu, saya jawab, bala, iya ya Rasul. Qala Rasulullah berkata, apa itu simpanan surga? Bacalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kalian la haula wala quwata illa, baca sebanyak-banyaknya, itu termasuk simpanan untuk di surga. Bab ini sudah berakhir. Hadirin rahimakumullah, dari banyak hadis-hadis yang disebut di muka, mudah-mudahan kita ya bisa satu di antara yang dibaca, yang sampai ingat, kita bisa berzikir. Amin Allahumma. La yudraku kullu, la yudraku kullu. Ojo tinggal no kabeh. Ya sang kita tahu lah, Allah baca lah undang-undangnya boleh. Kalau sampai ingat subhanallah subhanallah, oh Allah silakan. Semua, gak ingat semua gak apa-apa. Sing ingat wae. Kalau sama sekali enggak zikir sama sekali lah sama juga bohong jadinya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa membaca zikir sebanyak-banyaknya, karena zikir itu adalah sambungan kita dengan Allah, sehingga kita sambung dengan Allah, sambung dengan Nabi Muhammad selaku beliau Muhammad yang telah menyampaikan kepada kita. Semoga kita sambung dengan Allah, sambung dengan Rasulullah. Insya Allah kita nanti sambung di surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.